kita pinter dalam hal ilmu agama, maka salah satu manfaatnya adalah tolabut tabarruk bidu'ail waladis saleh, ngalap barokai anak yang mau mendoakan kepada orang tua. Mudah-mudahan anak kita selalu ingat kepada kita dan tansah ndongakne awake dhewe. Allahumma. Ini ilmu. Karena banyaknya ilmu, luasnya ilmu, tentu putra putri panjenengan tidak akan mungkin bisa mendapatkan ilmu secara menyeluruh. Nanging harus diprioritaskan ilmu-ilmu yang lebih penting. Di pondok pesantren diajarkan dengan ilmu fikih, karena memang di sana dikatakan idza ma'tazzadu ilmin bi'ilmin fa ilmul fiqhi aula bi'izazin. Orang akan menjadi mulia karena ilmu. Fal insanu insanun bima huwa syarifun li ajli wa laysa dzalik bi quwwati syahsi. Orang mulia itu bukan karena kuatnya. Kalau bicara kuat, kita kalah kuat dengan Jamal unta. Wala bi'adami, orang mulia bukan karena besarnya fisik. Kalau kita ukuran besar itu mulia, kita kalah dengan gajah. Wala bisajaatihi, orang mulia bukan karena keberaniannya, kendel boten. Kalau bicara kendel, kita kalah dengan hayawan sabugala, hayawan buas. Kalau bicara tentang kuat dalam urusan hubungan suami istri, manusia kalah kalih manuk emprit. Manuk emprit, Pak, itu ternyata mengalahkan urusan hubungan seksualitas dengan kita. Bal lam yukhlaq illa lil ilmi, akan tetapi kemuliaan seseorang terletak pada ilmu. Ada ilmu fikih, maka monggo di pondok pesantren selain mendapatkan pelajaran formal, diajarkan ilmu fikih, bagaimana caranya kita tahu ini najis, ini tidak najis, bagaimana caranya kita wudhu yang benar, bagaimana caranya sholat yang benar, bagaimana caranya jinabat yang benar, mandi besar yang benar, bagaimana cara puasa yang benar. Semuanya ada di pondok pesantren. Itu masuk dalam kategori al-ilmu alladzi yusahihul ibadah. Ilmu yang membahas tentang bagaimana ibadah yang benar. Sebab banyak dari di antara masyarakat yang sholatnya itu ala kadarnya, sholatnya sakarepe dewe. Mohon maaf, biasanya ibu-ibu kalau pakai mukena, kalau tidak pernah mondok, biasanya mukenanya terlalu nopo, terlalu menutupi. Batuk itu bahasanya nopo to? Batuk atau nggih? Tidak. Padahal salah satu anggota sujud kita adalah batuk. Tidak. Sehingga kalau pakai mukena jangan terlalu ke bawah dan jangan terlalu ke atas, sehingga kadang-kadang rambutnya ketok. Pak, insya Allah kalau jebolan santri pondok pesantren ala Nahdlatul Ulama, Pak, insya Allah aman. Atau nggih Bu muslimat? Saya sering nyampaikan muslimat itu kalau nggak manut NU tak ijol di Fatayat. Boleh singnom. Padahal ini kurang-kurang gitu. Sama saja berarti ya. Jadi PBNU mawon. Allah. Ini ilmu alladzi yusahihul ibadah. Ada ilmu lagi tadi sudah dinazamkan. Ilmu nahwu itu juga penting, yang memberikan pelajaran ilmu nahwu hanya pondok pesantren penting, karena tadi sudah disampaikan wal nahwu aula awalan ayyul lama idil kalamu dunahu layyut.
Ilmu tajwid penting karena di dalam kitab Jazariyah dikatakan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana fahuwa athimun. Maka monggo bagi wali santri, putra maupun putri, jangan merasa puas panjenengan hanya di pondok pesantren Al-Utsmaniyah. Bila mana masih ada kesempatan dan belum ada uzur syar'i, belum terpaksa untuk dinikahkan, teruskan mencari ilmu. Mau ke pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, monggo. Mau ke pondok pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, monggo. Mau ke pesantren Api Tegarrejo, Magelang, Jawa Tengah, monggo. Mau ke Sidogiri, Jawa Timur, monggo. Terserah, yang penting ada keinginan, kekuatan, dorongan, semangat dari orang tua bahwa kita dalam rangka mencetak waladun sholihun yad'ulah. Bagaimanapun juga yang namanya anak tetap anak. Orang Jawa mengatakan anak pola, bobo keprada. Akhir-akhir ini di televisi ada perilaku anak. Gara-gara sikap dan perilaku anak yang tidak baik berakibat menyeret orang tuanya, yang akhirnya juga dirugikan semuanya. Na'udzubillah min. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, tidak hanya sekedar ilmu masalah ibadah, tetapi yang juga paling penting adalah al-ilmu alladzi yusahhihul aqidah. Ilmu yang membahas tentang keyakinan, akidah, ideologi. Jangan sampai anak-anak kita, generasi penerus bangsa itu menjadi generasi yang Islamnya keras, Islamnya kaku. Islam itu rahmatan lil. Jangan menganggap bahwa jumlah dalam bilangan 10 niku harus 5 tambah 5. 10 itu bisa jadi 6 tambah 4. Sebab ada sebagian, ada yang menganggap kalau Islam itu dalam jumlah bilangan 10, 5 harus tambah 5. Kalau tidak 5 tambah 5 berarti salah. Oh, orang yang begitu berarti ngopi ini kurang pahit, dolane kurang adoh. Ngoten nggih. 10 itu bisa tambah 6 tambah 4, 10 bisa 7 tambah 3, 10 bisa 8 tambah 2, 10 bisa 9 tambah 1. Oleh karenanya harus dipahamkan wawasan keagamaan yang luas. Kalau toh di situ ada perbedaan, saya kira sudah maklum, kita hidup itu mulai dari sekup yang paling kecil itu sudah berbeda. Kebinekaan di negara kita yang tercinta ini adalah bagian daripada bentuk kebesaranipun Allah Subhanahu. Keberagaman di dalam berkeyakinan pun juga bagian daripada kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun toh Allah ta'ala kersa menjadikan manusia semua iman kepada Allah, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah, tentu sangat bisa, tetapi itulah kebesaran dan kekuasaanipun Gusti Allah. Ilmu ini salah satu ciri pondok pesantren. Ada ngaji kitab, tadi bahkan dinagungkan selain Amriti ada Alfiyah. Kemudian yang kedua adalah amal.
Ciri pondok pesantren yang kedua adalah amal, di mana amal itu penting sebab al ilmu syai'un wa amaliyatul ilmi syai'un akhar. Ilmu adalah sesuatu, mengamalkan ilmu adalah sesuatu yang lain. Tidak hanya ilmiah tetapi amaliyah. Amaliyah yang ilmiah dan ilmiah yang beramaliyah. Jangan hanya teori tapi eksekusi. Di pondok pesantren bentuk amal yang dilaksanakan ini sangat jelas. Dengan adanya disiplin santri untuk melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang asatidz di pondok pesantren itu terlalu disiplin dalam hal ajak-ajak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu memang kewajiban, sehingga panjenengan tentunya juga harus berterima kasih. Sebab kalau nanti di rumah ini tentu lain permasalahannya. Bebas untuk keluar, bebas untuk berapa saja, bahkan tidak menyempatkan diri untuk mengamalkan ilmunya, bahkan kena pengaruh lingkungan, apalagi naudzubillah min dzalik kena yang namanya penyalahgunaan narkoba. Kalau narkoba narik kolore bapak tidak masalah. Nah, ini tugas ibu-ibu, narkoba narik kolore itu bahasanya apa? Terus kolor betul ya, narik kolore bapak. Bon, ini Bapak Ibu yang saya hormati, penting amal. Saya kalau melihat mungkin bisa disurvei masjid-masjid yang masih aktif azan 5 waktu dan jamaahnya insya Allah tertib hanya di pondok pesantren. Kadang-kadang di masjid di jalan raya itu yang azan yaitu yang iqomah niku, kadang imam niku, sing makmum yo kuwi. Sing makmum loro kadang-kadang sombong luruskan barisan. Padahal barisannya namung yang justru paling sering masjid di pinggir jalan itu bukan untuk sholat berjamaah tapi kangge mampirmu. Kita minggir dulu ke masjid apa? Kencing dulu daripada kencing bayar 2.000. Sekarang kalau di kota di MCK umum itu kan kencing bayar 2.000. Sak muyuan 2.000. Kadang-kadang dikasih uang 5.000 nggak ada kembalinya, kayaknya susunya kon muyuh neng. Nah, ini kan tidak mungkin. Ini artinya apa Bapak Ibu? Amal selalu diamalkan. Termasuk yang betul-betul diamalkan adalah doktrin tentang akhlakul karimah. Akhlak. Kalau di sekolah formal, mohon maaf, selain di lingkungan pesantren, kita itu biasa-biasa aja, jalan di depan guru, kadang lari di depan guru, tapi di pondok pesantren diajarkan bagaimana cara sikap dan perilaku kita di saat berhadapan dengan kiai, berhadapan dengan guru, ora sakarpe. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqon. Penting akhlak. Sampai-sampai negara kita punya program namanya karena degradasi moral, revolusi mental. Karena sudah dianggap mental generasi bangsa ini, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini amal hanya di pondok pesantren lah yang selalu mengamalkan ilmu yang diajarkan. Pak insya Allah masing-masing pondok punya karakteristik yang berbeda-beda, tapi endingnya adalah sama. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, ciri pondok pesantren adalah uswatun hasanah.
ada suri tauladan yang diterapkan, diajarkan oleh anak-anak kita, yakni selalu meniru, menteladani para guru dan para pengasuh pondok pesantren. Karakternya seorang santri tidak lepas dari yang sudah dibentuk oleh seorang pengasuh dan kiai. Kalau panjenengan melihat penampilan putra-putri panjenengan yang pakai sarung, pakai jas, pakai kaos kaki, ini tidak lepas dari doktrin karakter yang telah dibangun oleh pondok induk. Mesti melok-melok, bahkan kadang-kadang dehemnya mawon niku lho, melok-melok gayane deheme kaya kiai ini. Watune kaya kiai ini, deheme yo kaya kiai ini. Kadang-kadang santri sederhana, simple, tidak bisa niru kiainya 100%, ya paling berat niru deheme. Ya lumayan lah. Ini tidak lepas yang namanya uswatun hasanah. Nampaknya uswatun hasanah ini sudah tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan formal. Mohon maaf. Kalaupun toh ada, mungkin hanya sebagian kecil. Karena kadang-kadang guru itu hanya mentransfer ilmu, menyampaikan ilmu. Paham karepmu, ora paham karepmu, sing penting tanggal bayaran, selesai. Apalagi kalau yang sudah sertifikasi, apalagi kalau sudah yang hampir pensiun, tidak peduli, sing penting pokok tanggal bayaran. Sehingga sikap pun tidak perlu dijaga. Apalagi kalau panjenengan sudah membaca sejarah bagaimana akhlak para kiai-kiai dulu, ya Allah, di ayatul adab muqaddamun alam kitabin awamir. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq rela sampai digigit ular, tidak berani bergerak di saat pahanya dipakai tidur oleh Kanjeng Nabi karena hanya menjaga adab. Ini yang menjadikan sebab ilmu di pondok pesantren menjadi manfaat. Mudah-mudahan baru kaya datang putra putri panjenengan, Allahumma amin. Akhlak lesal adab fahuwa santap. Kalau enggak beradab ya di santap. Betul mawon. Yang keempat, Bapak Ibu yang saya hormati, ciri pondok pesantren adalah al-i'timad 'alan nafs. Dipelajari untuk mandiri, digembleng untuk bagaimana bisa hidup mandiri. Di pondok pesantren bisa mengatur perekonomian, keuangannya. Bagaimana uang sekian harus bisa sampai sebulan, bagaimana uang sekian harus sampai seminggu, misalnya begitu. Ini diatur bagaimana agar anak kita itu bisa mandiri, tidak ketergantungan dengan orang tua. Makan yo makan sendiri, mandi yo mandi sendiri. Ada santri Al-Usmaniyah ini yang dimandikan. Enten betul? Boten. Maka dari itu ini bagian al-i'timad 'alan nafs. Kadang nyuci baju ya nyuci sendiri. Walaupun toh sekarang eranya sudah banyak catering, banyak kos makan, banyak laundry, tapi ini belajar sehingga biar nanti tahu pekerjaan, tidak asal suruh saja. Sehingga kadang-kadang kalau anak di rumah tidak ngerti pekerjaan, ini harusnya nyapu, kayak di pondok diadakan rokan, kerja bakti, gotong royong. Jadi jangan dianggap Bapak Ibu, oh sampean di pondok ternyata sering rokan, sering kerja bakti, sering bersih-bersih, itu bukan karena kepentingan Pak Yainya, bukan karena kepentingan pengasuh, tapi belajar bagaimana mau peduli dengan satu pekerjaan. Oleh karena itu, uswatun hasanah
I'timad ala nafas itu penting untuk penggemblengan si mental dan moral si anak agar kedepannya menjadi orang yang paham tentang lingkungan dan lain sebagainya. Terakhir, ciri pondok pesantren adalah ruhul jihad. Punya jiwa juang. Alumni mutakhorijin, mutakhorijat pondok pesantren